Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Seperti biasa, diawali ini aku dengan beberes area tempat tidur dulu, baru nanti ke area ruang tamu. Pokoknya seperti ini aja kerjaan aku setiap hari. Kalian jangan bosan-bosan dengan video aku. Dan sebenarnya dan sejujurnya juga aku yang buat video aja suka ngerasa bosen teman-teman dengan video aku kayak gini aja. Ditambah sekarang tuh view-nya lagi turun banget ya teman-teman, jadinya kayak lumayan berpengaruh juga ke aku karena kayak ngerasa udah capek banget gitu ya bikin video, tapi view-nya sedikit tuh kayak gimana gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya aku nggak buat video, suka banyak banget yang DM, terus di komentar juga suka banyak yang nyemangatin untuk aku terus bikin video. Jadi terima kasih ya buat kalian yang masih support aku. Mudah-mudahan akunya masih tetap konsisten ya teman-teman untuk upload di YouTube. Tapi nggak tahu nih bulan depan kayak gimana, karena emang sejujurnya aku udah mulai loyo dengan dunia per-YouTuban, makanya kayak senior aku juga kayaknya udah pada udah jarang gitu ya mam untuk upload video. Kayak Rumah Aura aja nih udah nggak upload dia lama banget. Kalau Rumah Aura sih dia barengan sama aku teman-teman, karena memang kalau misalnya kita udah bikin video capek gitu ya, terus view-nya sedikit, kitanya tuh kayak jadi lebih males gitu teman-teman untuk bikin video. Ini di awal video aku udah mulai dengan keluh kesah ya teman-teman. Ini aku ceritain aja apa adanya ya, karena memang ya begitu adanya gitu. Kadang sih pengen menyerah, cuman kayak sayang karena ngebangunnya tuh emang channel aku itu ngebangunnya emang lumayan susah, nggak yang mungkin kayak teman-teman yang lain yang baru upload 1 atau 3 video mereka udah langsung melejit gitu ya. Kalau aku emang prosesnya tuh lumayan lama, dan aku juga kayak dimonetisasinya tuh sekitaran 6 bulan deh teman-teman baru dimonetisasi. Jadi serba salah gitu, di samping aku udah males gitu, cuman kayaknya sayang karena ngebangunnya bagi aku nggak mudah. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang baru mulai nge-YouTube, semangat terus ya. Dan benar apa kata pepatah, kayak memulai itu gampang tapi mempertahankannya yang sulit teman-teman. Ya Allah, mudah-mudahan lah ini videonya atau channelnya naik lagi, viewnya naik lagi, jadi aku lebih semangat gitu. Karena memang kayak aku tuh kalau misalnya video aku kayak udah mulai makin turun untuk viewnya, memang kayak aku udah punya niat untuk beralih ke Instagram, dan nanti dari Instagram kan bisa aku mirroring ke TikTok, karena sekarang kayak TikTok sama Instagram tuh lagi naik lagi gitu ya, lagi naik banget gitu teman-teman. Karena mungkin kalau misalnya video YouTube kan lumayan lama kali ya durasinya, bahkan sampai 20 menit gitu, dan mungkin bisa dibilang banyak bertele-tele. Tapi kalau misalnya kayak di TikTok, kayak di YouTube, kayak di Instagram itu kayak paling kayak sekitaran 3 menit ya untuk videonya. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi lebih sekarang tuh diminatinya TikTok sama Instagram. Aku minta sarannya dari teman-teman gimana nih, aku lebih baik pindah ke Instagram aja ataupun ke Instagram sama ke TikTok, atau aku harus bertahan di YouTube. Tapi mungkin aku juga kalau misalnya pindah ke Instagram juga ngebangunnya nggak semudah itu ya teman-teman. Untuk naikin followers, naikin view-nya juga nggak mudah gitu. Jadi kayak aku akan memulainya itu ya dari nol gitu teman-teman. Ya pokoknya kayak gitulah teman-teman, kayak emang hidup tuh perlu perjuangan gitu ya. Semangat teruslah buat aku, buat teman-teman juga mungkin ya yang punya YouTube channel atau misalnya punya akun di Instagram atau di TikTok. Oke, ini aku jadi curhat, nggak apa-apa ya teman-teman.
Ini aku lanjut ke video aja. Aku habis beresin area tempat tidur. Ini aku lanjut beresin baju-baju yang udah disetrika sama kakak. Sebenarnya ini udah disimpan biasa ya, udah 2 hari baru aku beresin. Karena memang lagi kurang mood banget untuk beberes dan masak juga. Ini aku kayak jarang banget gini mam untuk masak, ditambah kemarin itu adik aku pulang kampung, jadi ya udah aku tuh kayak jarang masak gitu. Kalau misalnya mau makan, kalau buat aku sama kakak sih ya gampang, ceplok telur ataupun kayak masak mie instan gitu ya. Tapi kalau masak mie instan sih nggak sering-sering, paling seminggu tuh ya 1 kali aja jatahnya. Nah ini teman-teman aku udah selesai beresin tempat tidur, terus ini untuk baju-baju juga udah selesai aku masukin ke dalam lemari. Baru setelah ini aku lanjut beresin untuk bagian drawer. Gimana nih mam pagi hari ini keadaannya? Mudah-mudahan baik semua, nggak ada yang sakit. Pokoknya sehat selalu ya, nggak ada yang sakit dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Nah ini untuk tempat tidurnya alhamdulillah udah rapi. Sekarang aku bergeser ke area ruang tamu. Ini sih nggak terlalu yang berantakan banget ya teman-teman. Nah itu sekarang tuh kimchi lagi aku kurung, aku simpan di kandang karena kimchi itu berapa hari yang lalu ya, 4 atau 5 hari yang lalu dia tuh habis dioperasi lagi. Kenapa dioperasi lagi? Karena kemarin itu kimchi kan habis di steril ya teman-teman, dan nggak tahu kenapa jahitannya itu jebol, otomatis harus di operasi lagi gitu teman-teman. Ya Allah aku tuh ngerasa kasihan banget, jadinya kepikiran juga, sedih juga karena aku mikirin banget gitu ya. Ini anak baru juga 2 minggu yang lalu di steril dan sekarang harus dioperasi lagi. Tapi semua itu untuk kebaikan dia sih teman-teman. Nanti aku ceritain lagi ya tentang kimchi. Ini aku mau buka paketnya terlebih dahulu. Ini ada beberapa paket, ini ada punya kakak, ada punya aku juga. Kalau ini aku nggak tahu ini apa ya, pas aku tanyain ke kakak ini katanya sih tetes mata untuk make soplen lah atau apa gitu teman-teman. Terus ini yang kedua aku beli sendal, ini sendalnya tinggi gitu tapi ini enakan banget gitu teman-teman, empuk, cuman ternyata buat aku terlalu besar. Harusnya sih aku pilih nomor 3738. Nah ini aku pilihnya malah 4041, jadi kegedean gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, nggak bisa ditukar juga kan. Ini nyaman banget, harganya sekitaran 60.000. Ini empuk banget pokoknya tuh, enakan banget. Cuman ya ini kegedean, ya Allah sayang banget. Ini ada warna kaki sama warna hitam teman-teman. Ini aku pilih warna kaki. Nah karena terlalu besar jadi kayak bagian depan tuh ke depan semua gitu kaki aku mam. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti beli lagi yang ukuran 3738 lah kalau misalnya punya uang lagi ya, punya rezeki. Terus ini paket yang ketiga, ini tuh alat untuk nekan kalau misalnya kita bikin kue lapis legit. Aku tuh pengen banget bikin kue lapis legit yang lagi seliweran banget di Instagram, tapi nggak tau lah, biasa cuman baru wacana aja teman-teman. Harganya cuma 6.000-an. Terus lanjut, ini sendal kakak tuh warnanya buricak purinong teman-teman, simmer. Ini buat nanti kakak pas wisuda. Harganya kalau nggak salah kata kakak ini 135. Ini kakak beli ukuran 38. Nih kayak gini warnanya tuh pink yang soft gitu teman-teman. Pokoknya ini buricak purinong gitulah. Tapi nggak yang terlalu gonjreng banget sih. Kalau dipakai sama kabaya mah cantik gitu teman-teman. Nah ini beli bawahan kebaya, cuman ini tuh kakak beli sendiri gitu ya teman-teman, dari apa sih, dari TikTok atau dari Shopee gitu teman-teman. Dia tuh kalau beli sendiri nggak pernah bener nih teman-teman. Ini bener-bener kaku banget dan kataku ini kayak hordeng gitu teman-teman, kayak gorden banget.
tapi ya udahlah ya, udah dibeli, mau gimana lagi, itu harganya 71.000 atau 76.000 gitu. Terus ini lanjut, aku mau rebus ikan untuk para anabul. Ini ikannya ikan salem, kemarin itu aku beli di si Abah dan sekarang baru aku rebus. Sambil ngerebus ikan untuk para anabul, aku pindahin ya untuk ngerebus ikannya ke tungku yang sebelah. Ini aku mau masak babat sama usus sapi. Ini aku mau kasih tipsnya ke teman-teman biar dia tuh nggak bau ya, karena kayak babat usus itu ciri khas banget ya teman-teman baunya. Nah, untuk caranya tadi untuk babat terus sama ususnya tuh aku cuci bersih. Setelah benar-benar bersih, terus aku kasih garam 1 sendok makan, terus aku remas-remas, terus aku bilas lagi. Nah, itu aku ulangin ya untuk kasih garamnya sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir aku kasih cuka teman-teman. Jadi itu nggak berlendir lagi gitu kalau misalnya pakai cuka. Setelah itu aku diamkan selama 3 menit, terus aku bilas. Nah, ini baru aku rebus pakai daun salam yang banyak. Nah, ini untuk proses merebusnya aku ulang sampai 2 kali. Ngerebusnya nggak usah lama-lama kok teman-teman, cukup 5 menit aja dihitung dari airnya mendidih. Nah, ini udah 5 menit baru aku angkat, dan nanti untuk airnya aku buang, baru nanti aku ganti lagi dengan air yang baru. Terus nanti untuk daun salamnya juga aku kasih lagi yang baru ya, jadi yang ini aku buang aja. Tipsnya kayak gitu teman-teman. Masya Allah, kemarin tuh aku masak ini enak banget dan no bau-bau, karena aku kalau beli tuh suka bau ya, dan aku kurang suka. Nah, kalau aku masak sendiri tuh nggak bau sama sekali. Mungkin ada yang tanya, Teteh tahu tipsnya dari mana? Ini tuh kayak aku ngarang sendiri aja kayak gini, dan ternyata beneran teman-teman nggak bau sama sekali. Terus tadi udah aku ulang 2 kali ya ngerebusnya pakai daun salam, baru ini aku potong-potong untuk babat sama ususnya. Terus ini mau aku ungkep. Untuk bumbu ungkepnya tadi ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, terus sama serai, dikasih ketumbar juga, dan dikasih kemiri. Pokoknya semacam kayak buat ngungkep ayam deh teman-teman. Untuk asamnya kan aku nggak punya asam Jawa, jadi aku pakai asam gelugur. Kalau teman-teman punya asam Jawa boleh ya dipakein, dipakai asam Jawa, ya Allah ngomongnya. Nah, ini tinggal kita rebus aja pakai api kecil aja teman-teman sampai dia benar-benar empuk. Kalau aku biasanya nanti misalnya udah mendidih selama 5 menit terus aku matiin apinya. Terus nanti kalau udah dingin aku rebus lagi. Nah, kalau kayak gitu tuh kayak nggak boros gas gitu teman-teman. Nah, kayak gini kalau misalnya udah mendidih ya aku aduk, terus nanti aku diemin gitu ya, aku matiin kompornya. Kayak metode berapa tuh, 5, 3, 7 kayak gitulah teman-teman. Oke, ini aku lanjut mau goreng ayam. Kalau ini buat kakak ya, karena kakak nggak mungkin makan babat, dia nggak suka. Nah, sambil aku goreng ayam aku ceritain lagi tentang kimchi ya teman-teman. Jadi pas aku bawa lagi ke puskeswan, katanya harus dioperasi ulang karena lapisan kulit bagian dalamnya itu terbuka. Dan aku tanyain harganya berapa, harganya tuh sama aja kayak steril gitu ya. Waktu steril kimchi itu 380. Terus aku tuh kayak mikir-mikir gitu ya teman-teman, harganya segitu, terus aku juga jauh banget, dan aku juga kayak khawatir lagi gitu, kayak aku tuh trauma gitulah sama puskeswan gitu mam. Pada akhirnya kimchi itu aku bawa ke dokter hewan yang dekat rumah, yang ada di SGC gitulah ya, di Teleng. Jadi ya udah aku bayarnya memang jauh lebih mahal ya, 2 kali lipat lebih, tapi karena aku juga sih kayak nginepin kimchi selama 3 hari teman-teman, jadi lumayan. Kemarin tuh aku habis sekitaran 800.000. Nggak apa-apa lah, yang penting pada sehat aja lah anak-anak teman-teman. Karena jujur aja kalau mereka pada sakit, apalagi kimchi keadaannya kayak gitu, aku khawatir banget. Tapi kimchi tuh walaupun kayak gitu dia biasa aja gitu, kayak orang nggak sakit gitu.
Tapi kan kalau misalnya didiamin kayak gitu aja lama-lama kan bisa iritasi ya teman-teman. Bisa membahayakan nyawanya. Jadi ya udahlah, tapi sekarang alhamdulillah aku udah tenang gitu ya, tinggal masa pemulihan aja. Oke, segitu aja ya cerita tentang kimchi. Terus ini aku lanjut lagi bikin sambal bawang untuk teman nanti makan babat. Tadi babatnya udah aku goreng ya sama bumbunya, jadi enak banget nih teman-teman. Tapi kalau mau ngebalik kayak gini, pas digoreng gitu ya, apinya dimatiin aja dulu karena ini lumayan meledak banget gitu teman-teman. Dan udah, ini bawang putihnya sama cabai udah aku ulek, terus tinggal aku siram aja pakai minyak panas. Udah kayak gini aja, ini enak banget. Aku makan bareng Mbak Agatha, dan kata Mbak Agatha ini enak banget gitu. Dan aku happy banget dong teman-teman, pertama kali masak jeroan dan berhasil banget. Dan aku happy pokoknya. Oke, ini teman-teman videonya cuma sampai di sini aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.